Bab 019. Saat itu di kantin. Mira, lo kenapa sih? Tia bertanya memperhatikan raut wajah Amira sembari duduk mendekat. Iya? Lo kenapa Mira? Kita lihatin dari tadi lo nggak fokus. Terus muka lo juga merah banget. Timpal Suci. Gue nggak apa-apa. Mengeluarkan kotak bekal yang tadi pagi disiapkan oleh Faris untuknya. Dia semakin berdebar-debar mengingat itu. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah Faris melihatnya bersiap-siap berangkat sekolah. Sampai-sampai menyiapkan bekal untuknya. Bahkan Boyana yang hendak mengambil alih saat Faris menyiapkan bekal tidak diperbolehkan oleh laki-laki itu. Membuat Mama Adele yang memperhatikan hanya bisa senyum-senyum melihatnya. Bagi bekal lo dong. Tia langsung mencomot makanan yang ada di kotak bekal Amira. Lihat itu si Cecunguk. Tumben dia nggak gabung sama kita. Suci menunjuk Riko yang sedang makan bersama teman-teman sekelasnya. Udah bosan kali ngintilin kita terus. Kali aja dia cari suasana baru. Timpal Tia. Lain halnya dengan Amira, sedari tadi dia mencoba menangkap tatapan Riko. Namun cowok itu selalu mengalihkan pandangan tatkala beradu pandang dengannya. Sebenarnya ada apa dengan Riko? Apa benar laki-laki itu marah karena kejadian malam itu, waktu mereka masih di Bali? Benar-benar aneh. Kalaupun iya, alangkah kenak-kanakan sikapnya itu. Dert, dert, lamunan Amira buyar saat mendengar getaran dari ponselnya. Pesan masuk dari Faris. Sudah dimakan bekalnya. Iya, ini lagi makan di kantin. Sen. Sama siapa saja? Temen. Sen. Kirim foto. Apanya? Sen. Kamu. Fotonya Amira. Amira membaca pesan tersebut kembali dengan hati berdebar-debar. Kenapa semakin lama Faris semakin berperilaku manis begini? Enggak ah bang. Malu. Sen. Cie, chat dari siapa sih? Tia melihat ponsel Amira kepo. Dengan buru-buru Amira mematikan ponselnya. Iya, lebih baik dia matikan. Ingatkan waktu dia masih di Bali. Faris tak henti-henti mengiriminya pesan. Pelit ah lo Mira. Tia bersungut sebelum akhirnya mencomot ayam goreng dari tempat bekal Amira. Lagian lo kepo banget. Suci menimpali Tia. Bukannya gitu, biasanya kita bertiga kan nggak pernah ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Tia merunduk. Merasa ada yang disembunyikan darinya. Ya emang nggak ada. Iya kan Mira. Lo tahu sendiri kan kalau persahabatan kita itu nggak pernah ada. Suci menyahut sok santai. Padahal memang ada yang mereka sembunyikan. Amira langsung menyenggol lengan Suci. Dia tidak ingin sahabatnya itu banyak bicara dan nantinya malah membuat Tia semakin curiga. Di lain sisi Faris duduk di kursi sofa sembari senyum-senyum menatap layar ponselnya. Membuat Dion semakin lama dan jenuh menunggunya. Sudah 2 jam dia di sini. Dion menghela nafas, sikap Faris yang seperti ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Baik, dia tahu sekarang orang yang ada di hadapannya itu sedang sangat menikmati bertukar pesan dengan seseorang yang juga dia kenal. Dion mengerling mengejek, baru tahu ya rasanya hati berbunga-bunga karena seorang wanita. Lo kenapa ngelihatin gue gitu? Dion melempar tatapan sebal. Kenapa? Ayolah, siapa tadi yang menyuruhnya untuk buru-buru datang sepagi mungkin ke rumah megah dan mewah ini? Oke, sebentar gue mau balas satu pesan lagi. Udah dulu ya, nanti abang hubungi kamu lagi. Sen. Checklist 1. Faris segera meletak ponsel di samping duduknya. Kemudian mulai fokus menatap Dion yang hampir 2 jam menunggu. Pihak manajemen meminta kita untuk membayar denda yang cukup besar, jika lo serius melakukan pembatalan kontrak terhadap film ini. Menyerahkan sebuah surat penting kepada Faris. Kenapa? Bukannya syutingnya belum jalan. Mereka bisakan mengganti pemeran utamanya. Mereka maunya cuma lo yang jadi pemeran utamanya. Dengan lo jadi pemeran utamanya, mereka yakin akan memenuhi target pasaran. Mereka menggadang-gadang film ini akan jadi film besar. Faris mengumpat kesal. Ya lo tahulah pihak manajemen nggak mau rugi. Apalagi dengan eksistensi lo yang sekarang. Faris mengusap rambutnya kasar. Bagaimana ini?
Padahal dia sedang memulai sesuatu yang sudah dia rencanakan sejak lama. Jadi gimana Riz? Faris belum menjawab. Dahinya berkerut memikirkan sesuatu. Gue bakal mikirin ini lagi. Ucapannya di sela helaan nafas. Untuk rencana lo, apa nggak bisa diundur dulu? Ya, maksud gue lo masih bisa ngelakuin hal itu setelah film ini selesai. Nggak bisa. Gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udah merencanakan semuanya sejak lama. Dasar lo. Kalau gue jadi lo, gue bakal terima tawaran kakek lo buat gantiin jadi pemimpin perusahaan. Pikiran Farisen terusik. Tidak, bukan itu yang dia mau. Maksudnya bukan berarti dia tidak mau menggantikan posisi kakeknya. Tapi untuk sekarang ini terlalu cepat. Dia ingin membangun perusahaannya sendiri. Dari uang hasil keringatnya sendiri. Ia tahu ini susah. Tapi, niatnya sudah bulat. Seketika tangannya mengepal kuat. Terpancar tekad yang kuat dari sorot matanya. Hingga beberapa saat mereka hening sejenak. Ngomong-ngomong, Dion menatap Faris serius. Apaan? Lo udah jatuh cinta sama Amira? Ya, maksud gue dari tadi lo senyum-senyum sendiri macam orang abis obat. Apa mungkin yang bikin lo begitu si Amira? Pertanyaan Dion mengalirkan tanda tanya di hati Faris. Jatuh cinta. Apa dia sudah jatuh cinta kepada gadis itu? Faris mencoba berpikir. Entahlah. Faris hanya saja ia merasa beberapa hari ini sangat suka mengganggu Amira. Dan juga, berada di dekat gadis memuncul gairah sendiri baginya. Sudah beberapa kali tanpa sadar dia menyentuh Amira. Untungnya gadis itu masih sangat polos. Setiap sentuhan yang diberikan Faris selalu dianggap aneh dan asing olehnya. Kaki Amira rasanya sangat pegal. Sudah 2 jam dia berkeliling-keliling menemani Mama Adele belanja. Sedari tadi Mama terus menyuruhnya untuk mencoba banyak pakaian dan juga sepatu. Untuk apa juga Mama membelikan dia sebanyak itu? Dia bukan orang yang suka bepergian dengan banyak gaya. Akan sangat mubazir jika barang-barang itu nantinya malah tidak dia pakai. Amira. Iya Ma. Mencoba tersenyum saat Mama menoleh ke belakang melihat ke arahnya. Kamu udah capek? Enggak Ma. Aku masih semangat. Padahal dia sudah tidak sabar tuh ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Jadi tadi Mama Adele menjemputnya sepulang sekolah dan langsung mengajak berbelanja. Amira yang sebenarnya tidak hobi melakukan kegiatan tersebut akhirnya terpaksa menuruti karena merasa tidak enak. Kita ke sana yuk. Mama berjalan ke arah pakaian dalam wanita. Sini Amira. Amira yang sedang duduk beristirahat pun mendekat. Ini nanti malam kamu pakai ya. Faris pasti suka. Mama memperlihatkan sebuah baju tidur seksi kepada Amira. Apa? Dia harus memakai baju itu di hadapan Faris. Model baju itu sama sekali tidak menarik baginya. Sangat minim, berbahan tipis transparan dan berenda. Seharusnya dari dulu Mama mengajak kamu ke toko ini. Tapi ya mau bagaimana lagi. Waktu itu sehabis menikah kalian buru-buru ingin pindah ke apartemen. Amira tersenyum tipis. Fokusnya masih kepada baju tidur seksi yang ada di hadapannya. Bagaimana kamu mau? Mama yakin Faris langsung semangat jika melihat kamu memakai baju ini. Semangat? Maksud Mama semangat yang bagaimana? Amira jadi ngeri sendiri mendengarnya. Amira. Tapi Ma, tadi kan kita sudah beli banyak. Yang tadi itu bajunya beda sayang. Kalau baju yang ini khusus kamu pakai di saat berdua dengan Faris saja. Mama mengedipkan mata dan tersenyum penuh arti. Ya ampun Mama. Mama kenapa terlalu frontal? Kenapa sih harus membuat Amira malu begitu? Amira mengernyit memandangi baju tidur itu. Apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh Mama? Apa dia benar-benar harus memakai baju tidur itu di depan Faris? Tidak Amira menjadi geli sendiri. Memakai baju itu di depan Faris. Dia tidak memakai baju itu saja Faris seolah selalu ingin menerkam. Tapi, ya sudahlah. Amira mencoba menerima saja. Iakan saja apa yang Mama mau. Toh nanti belum tentu juga dia pakai, kan? Baiklah sedikit demi sedikit sepertinya dia mulai paham.
Mungkin Mama berpikir hubungannya dan Faris sudah seperti yang dia baca di artikel. Hubungan seperti itu pasti diketahui semua oleh orang, kan? Dasar, dianya saja yang kurang pengetahuan selama ini. Sepertinya dia masih harus banyak belajar lagi dari internet. Malam harinya sekitar pukul 8. Faris yang hendak menuju kamarnya terhenti saat melihat Mama ada di hadapannya. Aura yang sama. Sorot mata Faris menunjukkan ketidakakraban. Berbanding sekali dengan Mama Adele yang memandangnya penuh kesejukan dan rasa bersalah yang masih terselip di hatinya. Putranya itu, rupanya masih memendam luka. Faris mau berbicara dengannya saja dia sudah sangat bersyukur. Kamu sudah pulang. Oh iya, kamu tolong bangunkan istri kamu. Dari tadi sore dia belum juga keluar dari kamar. Kayaknya dia lagi tidur. Mungkin kecapean gara-gara tadi siang sehabis sekolah dia langsung Mama ajak belanja. Iya, langsung membuka pintu kamar dan bergegas masuk. Benar saja, saat itu di atas ranjang Amira terbaring dengan seragam sekolah masih melekat di tubuhnya. Faris tersenyum geleng-geleng kepala. Sudah berapa kali ya dia melihat Amira seperti ini? Perlahan didekatinya tubuh yang sedang terlelap itu. Sungguh menggemaskan. Amira tidur layaknya anak kucing. Faris membelai-belai rambut Amira pelan. Tidur yang penuh ketenangan. Dicubit-cubitnya pipi Amira. Diciuminya rambut yang sedang terurai panjang itu. Wangi, Faris menghirupnya semakin dalam. Dia pun ikut membaringkan diri di samping Amira. Kenapa kamu tidur seperti ini anak kucing? Menunjuk-nunjuk pipi Amira gemas. Kamu udah bangun. Mencoba menenangkan dengan berbasa-basi. Abang kenapa sih? Kenapa aku digigit? Aura seram Amira tiba-tiba keluar. Membuat Faris gelagapan seketika. Dia tidak tahu kalau Amira punya aura tajam seperti ini. Amira maaf. Tadi, aku, nggak sengaja. Faris jadi terbata-bata. Nggak sengaja gimana? Orang tadi abang gigitnya kuat banget. Kembali mendengus kesal. Taulah kan, orang lagi enak-enak tidur mimpi indah terus tiba-tiba terbangun kaget oleh sengatan kumbang berbisa. Faris terdiam kembali. Dia kehilangan kata-kata. Kenapa dia bisa hilaf begitu sih? Benar-benar bodoh. Dia sudah menggigit dan menghisap leher Amira cukup kuat rupanya. Amira turun dari ranjang. Menghentakkan kakinya keras sebelum akhirnya dia mengambil handuk lalu masuk ke kamar mandi. Debuman keras terdengar setelah Amira menutup pintu. Gadis itu benar-benar kesal. Faris memejamkan mata. Dirinya menggeram kesal oleh ulah bodohnya. Ada apa sih dengan dirinya? Amira masih belum bisa menghilangkan rasa kesalnya akibat ulah Faris tadi. Rupanya sengatan itu membuat moodnya jadi tidak bagus malam hari itu. Ada-ada saja, memang dia daging ayam apa sampai digigit sekuat itu. Selesai meminum air dari kulkas. Dia bergegas menuju meja makan. Perutnya sudah sangat lapar rupanya. Masih ngambek. Faris tiba-tiba datang dan duduk di sebelahnya. Amira menggeser kursinya mencoba menjauh dan kembali menyendok makanan ke mulutnya. Mira kok masih ngambek sih? Nggak baik tahu cemberut terus. Amira mendelik acuh. Tolong ambilin nasi dong Mira. Ambil sendiri. Kamu kan deket. Nggak tahu apa orang lagi kesal. Peka sedikit kenapa? Nggak boleh lo istri nggak nurut sama suami. Dek, suami, istri. Amira mengernyit. Kenapa kedua kata itu terdengar sangat aneh di telinganya? Sepertinya ini pertama kali Amira mendengar Faris berbicara seperti itu. Mira, menaik turunkan kedua alisnya. Iya, kenapa dia jadi menurut begini sih? Padahal kan lagi ngambek. Apa karena kata-kata Faris barusan? Dan lagi kenapa semakin hari berada di dekat Reinhard debaran di dadanya menjadi semakin kencang. Kebiasaan Amira setelah makan adalah membereskan meja makan dan selalu mencuci piring. Walaupun ada art di rumah besar itu, namun entah kenapa dia merasa gatal jika harus menunggu orang lain yang membersihkan bekas makannya. Loh kok kamu yang cuci piring sayang? Kan ada Mbok Yana. Mama Adele tiba-tiba datang. Nggak apa-apa ma. Udah kebiasaan.
Lagian kayaknya Mbok Yana lagi ada kerjaan lain. Amira tersenyum. Kamu tuh ya, beruntung mama punya menantu seperti kamu. Mengusap rambut basah Amira pelan. Tapi, pandangan mata mama tiba-tiba berubah saat menatap leher Amira. Disibakannya rambut panjang yang masih sedikit basah itu. Ya ampun Amira, leher kamu. Mama tiba-tiba terkesiap. Kenapa ma? Amira kaget tiba-tiba, memegang kedua sisi lehernya bergantian. Baju yang kita beli tadi memang udah kamu coba ya di depan Faris. Baju tadi. Amira mengernyit. Di depan Faris. Iya baju tidur yang mama beliin buat kamu tadi. Baju tidur super seksi itu. Enggak belum. Memang kenapa ma? Belum dipakai. Tapi, sudahlah. Mama tidak kuat melihatnya. Leher Amira sangat mengerikan. Tanda itu, ya Tuhan. Apa Faris melakukannya dengan sangat kuat? Memang si tandanya cuma satu. Tapi bekasnya itu loh. Berwarna biru dan kehitaman. Seperti abis dihajar orang saja. Memar dan, putranya benar-benar melakukannya dengan agresif rupanya. Baju tidurnya belum dipakai saja sudah begitu apalagi kalau Amira sudah mengenakannya. Bisa habis seluruh tubuh gadis kecil di hadapannya ini. Tapi ngomong-ngomong mama penasaran, apa selama ini hubungan mereka sudah sejauh itu? Brak, Faris yang sedang menatap layar laptop tiba-tiba terkejut. Amira mendorong pintu sebegitu kuat. Setelah menutup pintu kamar dengan lebih keras lagi. Gadis itu bergegas menuju cermin. Tak lama, dia terkesiap. Ya Tuhan, ini apa? Kenapa di lehernya ada tanda mengerikan seperti ini? Ini memar atau? Kamu kenapa? Faris mendadak kaget melihat tatapan membunuh dari Amira. Gadis itu mengepal kedua tangan. Dadanya naik turun seperti menahan amarah. Amira apa ada sesuatu? Abang! Amira berteriak sekencang mungkin. Iya. Abang tuh ya. Emang nggak ada kerjaan lain apa? Maksudnya, ini lagi kerja lewat internet. Menunjukkan laptop di pangkuannya. Abang tuh ya nyebelin memang. Dasar cabul, mesum, predator. Faris bertambah kaget. Amira kenapa ya? Ya Tuhan, itu nggak salah. Dari mana Amira menemukan kata-kata seperti itu? Baru kali ini dia mendengar Amira mengatakan hal seperti itu. Astaga kenapa semakin hari sifat asli gadis ini semakin berubah. Astaga Amira kamu kenapa sih? Kamu ngatain saya apa tadi? Cabul. Mesum. Predator. Iya. Kenapa? Saya salah apa? Dengan cepat Amira melangkah kemudian menghempas duduk di tepi ranjang. Ini apa? Menunjuk lehernya. Oh itu? Abang kira apa? Menjawab santai. Ini gara-gara abang. Gimana aku sekolah besok coba? Abang tuh ya. Lihat bekasnya kayak gini. Bekas gigitan abang kelihatan jelas banget. Amira berbicara menggebu-gebu tanpa jeda. Besok pasti bekasnya masih ada. Lirihnya pelan, Amira menunduk. Dia sudah hampir menangis. Apa kata teman-temannya nanti jika melihat tanda di lehernya itu, bisa-bisa semua orang curiga kepadanya. Untuk yang satu ini dia tidak terlalu polos-polos amat. Mengingat dia pernah melihat tanda seperti itu di salah satu teman sekolahnya. Tapi, miliknya ini beda loh. Ini seperti digigit makhluk astral. Ya memang kenapa, semua orang pernah melakukannya, ucap Faris santai. Emosi dengan jawaban santai Faris, gadis itu mengambil bantal dan melempar Faris dengan bantal tersebut. Tak cukup sekali dia kembali memukuli Faris pakai bantal dengan brutal. Mira, nanti laptopnya rusak. Mencoba menangkis. Amira, menghentikan Amira dengan memegang tangan gadis itu kuat. Setelah dirasa tidak bisa mengimbangi kekuatan Faris. Gadis itu pun akhirnya terduduk dan menunduk. Kamu nangis. Amira masih menunduk. Amira beringsut. Sudahlah dia pusing sendiri menghadapi Faris. Tunggu. Menarik tangan Amira hingga terduduk kembali. Udah deh aku malas ngomong sama abang. Mencoba bangkit kembali. Faris menarik nafas panjang. Baiklah dia mengerti.
Pikiran Amira belum seperti dirinya. Gadis itu masih gampang uring-uringan. Memang susah menyamakan pikiran dirinya dengan gadis yang masih SMA ini. Besok sekolah lehernya ditutupin aja. Amira berhenti dari langkahnya yang hendak keluar kamar. Pakai apa? Menjawab cemberut sambil menahan kesal yang masih ada. Pakai ini, mengeluarkan sesuatu dari laci lemari.